Terima kasih buat teman-teman semua yang udah datang ke sini, korbanin waktu, korbanin tenaga, panas, resiko di jalanan. Tapi pasti setiap datang ke sini selalu kosongin gelas kalian. Walaupun ada airnya, kamu kosongin. Sebab kalau kamu kosong, semua ilmu akan masuk. Tapi kalau kamu merasa penuh terus, ilmu apapun nggak pernah masuk. Jangan pernah merasa diri sendiri pintar. Kalau kamu merasa pintar, manusia itu nggak pernah sempurna. Kamu sekarang pergi keluar, cari ada orang gila di luar. Kamu boleh tanya apapun yang mereka tahu, belum tentu kamu tahu. Betul kan? Berarti jangan pernah merasa pintar. Nah, kalau di sini saya tulis begini, ini berapa? 9. Kalau orang baca dari sana? 6. Itulah akibat orang yang merasa pintar. Betul kan? Sebab itulah ada kata-kata bijak. Jangan, bagi siapa yang meninggikan diri sendiri, maka akan direndahkan di hadapan orang. Betul kan? Kadang-kadang kita merasa diri kita tinggi sendiri. Tapi kamu tahu nggak, orang lain akan melihat kamu rendah. Sehingga anggaplah diri sendiri rendah, biar orang lainlah yang menganggap kita tinggi. Betul kan? Oke, gelas kosongin. Sekarang gini, satuin dulu tujuan kita di sini. Ya, kita datang ke sini tujuannya buat apa sih? Saya waktu dulu masih kerja di perusahaan lain, saya ingat, saya training itu lebih padat daripada ini. Bangkunya sempit-sempit, semua keringat orang nempel di tangan saya, karena kan kita sempit. AC-nya sebenarnya dingin, tapi kalau diisi orang lebih banyak lagi, pasti AC akan lebih panas lagi. Karena semua orang menghirup oksigen dari AC. Betul kan? Tapi kamu tahu nggak apa yang saya lakukan? Saya akan benar-benar dengerin serius. Dan saya nggak cuma dengerin, tapi saya harus praktekin. Supaya apa sih saya mau begitu? Di hari Sabtu semua orang malas, pilih tidur, pilih ngapain aja, tapi saya masuk. Buat apa sih saya? Saya cuma satu tujuannya. Kalau tujuan kamu semua sama, berarti kita satu kendaraan. Tujuan saya cuma satu. Saya mau jadi raja kecil di rumah. Apa sih maksudnya raja kecil? Setiap orang rumah saya butuh sesuatu, saya bisa jadi raja, cukupin buat mereka. Dulu saya punya anak. Waktu itu saya nggak punya keuangan. Saat istri saya suruh saya beli susu dulu tuh 200.000, sekarang mungkin udah 400 ya. Saya itu sampai nangis, nggak punya duit buat beli. Saat istri saya suruh saya beli Pampers, saya nggak pernah bilang nggak punya duit. Saya selalu bilang iya, oke saya beli. Tapi pas saya buka dompet saya, isinya cuma 70.000 lebih. Cukup gak? Nggak cukup. Saya buka jok motor saya, itu ada duit parkiran 2.000. Sengaja saya simpenin, kalau ada 2.000 uang kecil saya masukin supaya suatu hari supaya bisa berbayar parkir dan supaya suatu hari bisa dipakai. Nah, saya pada saat beli Pampers, dulu Pampers kan mungkin mahal kan, sekarang kan Pampers karena banyak yang pakai jadi murah. Saya beli Pampers itu, duit saya, dompet saya langsung kosong. Gitu. Sedih kan? Makanya saya berusaha jadi raja kecil. Terus pada saat mama saya minta jalan-jalan, saya tuh nggak punya duit buat jalan-jalan. Bahkan mobil aja saya nggak punya. Pada saat itu koko saya punya mobil, saya mau pinjam. Terus koko saya nggak kasih. Sedih kan? Oke. Jadi kita juga mesti ingat, walaupun orang tua kita masih punya, ya, walaupun saudara-saudara kita kamu kira saudara-saudara kamu lah mapan, ya, kamu mau berharap suatu hari nanti belum tentu bisa, ya kan? Nah, kalau kamu masih menganggap orang tua kamu mampu, kejadian terjadi sama saya. Waktu mama saya sakit, saya itu nggak berani bawain ke rumah sakit karena saya tahu saya nggak punya duit. Kamu tahu kan, rumah sakit nggak pernah terduga.
Kalau kita punya 5 juta, pas kita bawa nanti 15 juta gimana? Kalau kita punya 10 juta pas sampai rumah sakit 50 juta gimana? Ya kan? Sehingga saya nangis. Untuk itulah saya bertekad, saya mau jadi raja kecil di rumah. Tapi kamu mesti ingat, raja itu bukan berarti memerintah-merintah istri kita, anak kita, orang tua kita. Bukan. Raja itu justru melayani. Kamu tahu kan, raja itu harus melayani rakyatnya, sehingga kamu akan dikasih jadi raja. Kalau kamu visinya, tujuannya semua udah jelek, percayalah, kamu belum tentu bisa jadi raja. Mau, jangan pernah, dan ingat ya, jangan pernah mau jadi raja di luar. Saya ini cuma mau jadi raja kecil di rumah. Saya nggak pernah merasa ingin jadi raja di luar. Nggak pernah bermimpi seperti itu. Karena bagi saya begini, setelah kita jadi raja kecil, Tuhanlah yang membawa kita. Ikutin aja iramanya, ikutin aja arusnya. Jangan pernah kita sendiri yang mau jadi raja besar. Sebab gini loh, kita nih nggak bakal bisa mempengaruhi dunia. Betul gak? Dia ada banyak manusia. Apakah kamu bisa mempengaruhi manusia yang lain? Kalau mereka anggap ini 9, biarin aja 9. Cukup buat diri kita sendiri. Betul kan? Nah, kalau tujuannya sama-sama tadi mau jadi raja kecil, ingat, tujuan udah satu, tapi konsisten dan persisten itu yang dibutuhkan. Banyak orang ya naik tangga 1, naik tangga 2, terus jatuh patah. Padahal kamu harus naik tangga terus. Hidup ini nggak pernah selesai. Kalau kamu menganggap, oh saya juara badminton di sekolahan, udah sekali aja, itu sukses? Enggak. Habis juara sekolahan, kamu harus ikut juara antar sekolah, betul kan? Habis juara antar sekolah, kamu harus ikut juara kelurahan. Habis juara kelurahan, kamu harus ikut juara kecamatan. Pak, kapan selesainya? Nggak pernah selesai. Hidup ini mumpung kamu masih bisa, masih dikasih kesehatan, masih dikasih waktu, berkarya terus. Buatlah yang terbaik, gitu kan? Kasih penampilan terbaik kamu. Sebab kalau kamu cuma setengah-setengah, nanti saat orang tua kamu sakit, saat ada apa-apa, kamu pasti sedih. Karena kamu udah buang waktu yang sama-sama 5 tahun. Tapi yang dilakukan setengah-setengah, nggak ada hasilnya. Jadi habis dari juara kecamatan, masih masuk lagi juara kota madya. Betul kan? Nggak pernah selesai. Gini loh ya, kalau udah tujuannya mau jadi raja kecil, berarti kita sekarang bikin dulu panahnya, sasarannya. Ya, banyak orang di luar sana kerja pagi, pergi pagi, pulang malam. Pas dia mau pensiun, ternyata nggak bisa. Pernah lihat? Oke, jadi gini, banyak orang di luar sana, saya ulangin lagi, pergi pagi, pulang malam, rajin, ya kan? Tapi pas umur 60, pengen pensiun, nggak punya duit buat pensiun, sehingga harus tetap terus kerja terus. Pernah lihat? Sering. Nah, gini, kenapa bisa begitu? Karena mereka nggak bikin sasarannya. Kalau kamu bilang rajin itu udah pasti berhasil, belum tentu. Kalau kamu nih panah terus, tapi nggak ada sasarannya, maka 10 tahun lagi itu anak panah semua berserakan di jalanan. Betul kan? Tapi sekarang kita lebih cerdas, kita bikin sasarannya. Sasaran ada di situ. Kamu semua sama-sama masih belajar. 1 tahun lagi kita lihat, pasti ada anak panah yang nempel. Betul kan? Saya bikinin sasaran buat kamu. Sasaran buat kamu adalah kamu pengen punya 5 juta per bulan. Betul kan? Sebab kalau punya 4,5 sampai 5 juta per bulan, kamu udah bisa jadi raja kecil. Seenggak-enggaknya mendingan jadi raja paling kecil daripada jadi bandit kecil di rumah. Ya kan? Gini, kenapa saya bilang bandit? Ya, dulu saya tuh nganggur di rumah. Kamu tahu kalau nganggur jadinya apa? Kalau di rumah itu kesusahan,
rumah tuh rasanya seperti di neraka. Berasa gak? Nah, nanti yang ada pada saat orang tua kamu berantem, mereka tuh dikit-dikit berantem. Ada kecoa lewat, mereka pasti berantem. Begitu mereka lihat kamu nganggur, mereka bilang, anak setan lu, udah umur segini masih belum mau kerja, betul kan? Iya. Nah, kalau udah sama-sama iya, sekarang kita mau jadi raja paling kecil dulu, sebelum daripada jadi bandit kecil. Kalau 4,5 sampai 5 juta, inilah sasaran kamu. Bikin panahnya, siapin papan sasarannya, belajar aja panah terus, semua pasti berhasil. Nah, kalau 4,5 juta ya dapat dari Gapura, berarti jualan berapa? 50 juta per bulan ya, betul kan? Nah, kamu bagi lagi per harinya, berarti harus jualan berapa? 1,5 juta ya? Oke, 1,5 juta sampai 2 juta. Oke. Dari sekarang bikin panahnya. Kamu harus terus naikin tangganya, ya. Jangan pernah stop naik tangganya. Semua ada di tangga dasar sekarang. Untuk bisa naik ke atas, harus naikin bawahnya. Kalau kamu mau loncat ke atas, belum tentu bisa. Kecuali orang yang atas turun ke bawah, dia mungkin bisa. Betul gak? Oke, sekarang setiap 6 bulan kita kan naik jabatan ya. Akan dipromosiin, ini kan sebenarnya cuma marketing junior. Kamu harus naik tangga ke atas. Kasih penampilan terbaik kamu, jangan buang-buang waktu. Sebab kalau kamu buang waktu ya, saya kasih tahu nanti apa yang terjadi. Kamu kalau naik marketing senior ya, ini dapatnya berapa? 5 sampai 7 juta ya? 7,5 ya? Per bulan loh ini. Kira-kira ini termasuk raja paling kecil gak? Iya. Udah berubah belum hidup kamu? Bisa nggak bantu satu keluarga? Bisa. Oke, kita bikin sasaran kedua. Marketing senior, pendapatan jualan harus 100 juta, ya. 100 juta itu berarti per harinya berapa? 3 juta ya? 3 juta. Oke, 3,5 sampai 4. Nggak muat ya? 3 juta kali 30 hari aja udah 90 juta. Berarti sampai 35 ya? Segini ya? 3,5 minimal. Oke, per hari. Gini deh, biar kamu gampang. Saya coretin deh 3 juta per hari dulu. Sisanya mah gampang kok. Ini berarti 1 juta per hari berapa? 30 juta ya? Berarti 2 juta. 1 hari 1 juta. 1 hari 1 juta. Iya. Saya coretin lagi deh biar kamu lebih gampang. 1,5 juta per bulan. Per hari ya? Per hari. Oke, per hari. Ini 6 bulan pertama, ini berarti 6 bulan kedua ya? Berarti ini 12 bulan ya? 12 bulan. 12 bulan. Sasaran yang kamu bikin ini dulu. Bikin ini. Kenapa dikasih lihat ini? Supaya lihat ke depan. Betul kan? Sebab kalau kamu nih sekarang lewatin jalan yang susah. Kenapa sih mau lewatin? Karena kamu tahu di ujungnya ada harta karun. Betul kan? Nah, sebenarnya harta karunnya gini. Tahun ke-1 5 juta ya, garansi dari Gapura. Tahun kedua 10 juta, ya. Tahun ketiga 15 juta. Tahun keempat 20 juta. Tahun kelima
25 juta. Kamu boleh foto ini semua. Kalau kamu udah tahun ke-5 atau tahun ke-4 atau tahun ke-3 nggak dapat segini, kamu boleh datengin saya. Saya akan kasih kamu uang setiap bulan segini, tapi saya harus periksa kamu udah jalanin belum sistem yang kita bikin. Lihat kan sistem yang kita bikin? Oke, kamu bikin sasarannya di sini dulu. Inilah bayangannya, tujuannya. Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan. Ayo, untuk marketing baru yang baru masuk ataupun baru bergabung, jangan segan untuk bertanya. Mumpung ini hari ada Pak Peggy juga, jadi bisa sharing pengalaman. Jangan takut untuk bertanya, silakan. Oke.